Selamat sore Pak Edi. Sore, sore. Sebagai kepala kantor di pariwisata baru Pak di Tangsel ini, kan sekarang ada kegiatan Tangnon Pak ya, Kang Nong. Kang Non. Nah, itu objektivitasnya terus tujuannya bagaimana Pak diadakan kegiatan itu Pak? Yang jelas halnya samalah dengan kalau di DKI Abang None, kalau di Jawa Barat Bojang Jajako, tidak lebih bahwa tujuan atau outputnya adalah sebagai duta wisata sebetulnya. Gitu. Satu, kedua juga barangkali bisa dilibatkan dalam acara-acara protokoler yang diselenggarakan oleh Pemda. Itu barangkali. Jadi sebagai pendamping Pak ya. Betul, betul. Acara protokoler lah ya. Protokoler. Nah, ini rencananya berkelanjutan atau bagaimana Pak? Kebetulan kita baru kedua kali ini menyelenggarakan. Itu kan lebih mengacu pada program provinsi ya. Provinsi tingkat Kangnong dan sudah berlangsung bertahun-tahun. Ya. Itu pun ya karena tadi seperti saya sebutkan di Jawa Barat tuh ada Mojang Jajaka, di DKI juga ada Abang None, di sini peristilahannya Kangnong. Gitu. Kita ketahui Pak ya, Tangsel kan dari segi pariwisata terbesarnya di kuliner Pak ya. Betul, betul. Apakah potensi lain belum digarap atau kenapa hanya kuliner Pak? Terus terang saja saya belum punya yang mimpi-mimpi yang inilah. Cuma ada yang kecil saja yang akan saya gulirkan atau saya akan coba kerjakan. Seperti diketahui kan kita punya Puspitek. Betul Pak. Puspitek sebetulnya di situ kan habitat biologinya itu kan ya tumbuh-tumbuhannya banyak. Sebetulnya berapa spesies kan di situ. Ya. Terlebih lagi barangkali karena teknologi di situ, pusatnya teknologi, ada teknologi lagi yang barangkali tepat guna dan sebagainya. Nah dari sana saya mencoba untuk kerjasama lah. Kita ciptakan wisata sains ya. Wisata alam gitu Pak ya. Sains, ilmu pengetahuan. Oh. Wisata ilmu pengetahuan itu satu. Tadi juga Ganespa organisasi yang cinta lingkungan yang lagi menggarap situ, kita cobalah karena walaupun gimana juga dia kan stakeholder kepariwisataan, kita coba kerjasama juga sama juga kita yang sudah bertumbuh kembang wisata kuliner, wisata belanja. Nah itu kan ingin menciptakan semacam city tour lah yang untuk 3 jam 4 jam yang ininya anak-anak sekolah gitu. Jadi perjalanan di dalam kota bisa ke Puspitek, dibawa ke situ, dibawa ke kuliner dan sebagainya gitu. Apalagi barangkali nanti kalau kebudayaan kita sudah digali, dikembangkan, barangkali ada atraksi wisata di situ, atraksi seni budaya barangkali gitu. Tidak lebih dari itulah sementara yang bisa saya bayangkan. Tapi yang jelas barangkali substansi dari kebudayaan pariwisata itu kebetulan ada 2 objek kan ya. Ada kebudayaan dan pariwisata. Betul. Pariwisata tuh lebih kepada pembinaan karena lebih kepada usaha ya. Yeah. Terus kebudayaan itu lebih pada pengembangan. Lebih pada pengembangan. Seperti begini. Semua barangkali yang namanya produk budaya itu bisa dijual lewat pariwisata gitu. Misalnya tadi yang sampaikan ada semacam tarian-tarian yang menarik di sini, dan kita coba kemas dengan bagus menjadi kebanggaan kita. Kenapa tidak kita jual lewat pariwisata, karena substansi dari kepariwisataan itu adalah promosi dan pemasaran gitu. Nah, untuk promosinya langkah apa Pak yang akan ditempuh Pak? Sebetulnya Kangnong itu salah satunya juga sebetulnya ada unsur promosinya gitu. Kangnong sendiri itu gitu, lewat duta wisata itu bisa dia berpromosi sebetulnya, outputnya dari itu gitu. Apa nanti akan kerjasama dengan Pemda kota lain untuk promosinya atau mandiri dari Tangsel sendiri untuk warga Tangsel lokal atau bagaimana Pak? Ya salah satunya kita lagi saya mencoba yang namanya stakeholder akan kita rangkul. Sebentar lagi kan kita ada pelantikan PHRI, Persatuan Hotel Restoran Indonesia. Ya kita juga masuk ke situ.
ya kita boleh jadi yang namanya promosi potensi daerah tidak semata ke pariwisataan, kita titip lewat hotel, ada lipat kita simpan di hotel barangkali gitu kan ya. Betul Pak. Bisa begitu. Apa kedepannya Tangsel ini akan dibangun hotel bintang 5 Pak? Karena kan belum ada kita Pak ya. Apa memungkinkan Pak hal seperti itu Pak? Justru kalau lihat kondisi yang kita ini dengan Jakarta, dimungkinkan juga sih ada. Ya walaupun Karena kan kita selama juga ini dikenal sebagai kota transit aja Pak selama ini. boleh jadi sekarang begitu. Dan tidak mimpi dulu juga setting ini jadi kota, dulu kan settingannya kota kecamatan. Betul. Gitu. Karena kita berdekatan dengan Jakarta ya akhirnya ya Seperti contoh Depok ya, Depok, kota pelajar. betul, Tapi kota. betul. Mandiri. Ini kita coba begitulah. Tapi insya Allah lah. Yang penting kalau sehat, ya kebetulan juga barangkali tidak terlalu banyak belajar, tapi memang harus belajar lagi karena ya hampir 7 tahun 8 tahun ya saya di pariwisata gitu. Nah, Ibu Airin kan terkenal sangat cepat, malah lari Pak ya Iya. programnya. Sanggup nggak Pak mengikuti program-program itu Pak? Harus sebetulnya, harus. Gitu. Justru kasihan pimpinan manakala anak buahnya berleha-leha gitu. Kasihan. Sebetulnya kan staf yang baik itu bagaimana menerjemahkan keinginan pimpinan dan dilaksanakan dengan segera gitu ya. Anak buah yang ya baiklah gitu sebetulnya yang begitu gitu. Seperti itu. Ya harus gitu. Karena kan banyak yang mengatakan bahwa saking cepatnya anak buahnya tidak bisa mengikuti Pak. Seperti itu. Ya Terlalu cepat malah. harus itu ya bagaimana caranya ya kalau memang kurang ya belajar lagi lah barangkali gitu. Hanya belajar juga itu kan ya kebutuhan itu belajar itu kan kebutuhan. Kedepannya kebudayaan seperti apa Pak yang akan ditonjolkan Pak di Tangsel ini Pak? Nah ini kadang-kadang kita juga suka rancu ya, ada yang namanya kebudayaan asli ya, kebudayaan tradisional dan Karena kan sulit Pak ya katakan. ya, pokoknya kalau saya lebih senang bicara masalah kebudayaan khas barangkali. Ya, Karena ini daerahnya urban loh Pak, betul. urban. Namun demikian kita juga tidak menafikan bahwa Tangsel itu yang dominan budaya Betawi. Betul. Karena urban barangkali ada Sundanya, ada Jawanya. Tidak menutup kemungkinan ada ornamen-ornamen yang dititipkan ke kebudayaan Betawi itu sendiri gitu. Karena walaupun gimana juga karena urban ada semacam akulturasi budaya di sini. Percampuran budaya gitu. Apa mungkin kedepannya Pak kita akan memiliki seperti kendaraan wisata sendiri Pak, bus wisata khusus untuk Tangsel seperti yang tadi Bapak bilang keliling Ya, ke Tangsel. saya sendiri berharap demikian. Hanya tentu saja kita juga ya perlu dibantu dengan tenaga-tenaga atau staf-staf yang handal juga gitu. Ya kita ya seperti tadi ibu wali kota ini banget cerdas dan sebagainya. Manakala memang tidak diikuti dengan kerja keras dari anak buahnya juga sama barangkali halnya sama di kita sini juga gitu. Karena SDM untuk kepariwisataan kan kadang-kadang suka ya di nomor berapa kan ya di sini kepariwisataan. Padahal kan Tangsel ini PAD terbesar kan dari pariwisata sektor Pak. pariwisata, sektor Kan pariwisata. berarti seharusnya kan warisita mendapatkan dukungan lebih tinggi Pak. Karena kan PAD terbesar dari sini Iya. Pak. Dan saya yakin didukung lah. Terutama Saya yakin. APBD Pak ya. Ya, saya yakin didukung. Tapi kan kalau dari APBD kan belum memadai Pak Apanya? untuk sektor pariwisatanya Pak. Terutama kantor Budparnya ini Pak. Ya, kita juga Kucuran APBD. kita juga perlu realistis. Kebutuhan masyarakat itu mesti didahulukan barangkali sebagai infrastruktur dan sebagainya barangkali ya alokasinya untuk itu dulu lah. Kita sambil berjalan. Kedepannya program apa Pak selain Kang Nun ini Pak yang akan Bapak jalankan? Sebetulnya banyak ya. Ya. Cuma tadi jadi beginilah. Nanti ngobrolnya lebih jauh lagi. Cuma dalam waktu yang barangkali tidak dekat saya ingin
itu merealisasikan yang saya sebutkan tadi lah, Oh, masjid itu Mas dan Petek sebagainya, itu. banyak banget gitu sebetulnya gitu. Karena ya kayaknya sekian tahun ke belakang ingat lagi gitu kan ya kita tuh gitu kan, karena pernah lama di ini gitu. Insya Allah gitu. Hanya barangkali juga seperti ngobrol begini tidak menutup kemungkinan teman-teman pers juga mungkin punya masukan-masukan untuk bisa sharing dengan kita barangkali teman pers. Mudah-mudahan diprogramkan lah nanti insya Allah. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih Pak Edi Wayu. Sama-sama. Selamat sore. Sama-sama.